What's up guys, balik lagi di Garasi 19. Gimana? Kalian lagi pengen modif apa? By the way, thank you so much buat teman-teman yang udah subscribe. Sekarang kita sudah 22 subscriber. Pelan-pelan tapi pasti. Buat yang udah nge-like, yang udah beli merchandise Garasi 19 di Tokopedia, di Shopee, thank you banget supportnya. Di episode kali ini, gue pengen ngebahas motor yang sebenarnya udah lama banget kita pernah bahas dulu, tapi ini sekarang udah lama kita nggak bahas. Dari kemarin kita ngebahas kan club style mulu, bagger performance mulu. Nah ini salah satu motor favorit gue, yang juga motor pertama gue. Pertama kali main Harley gue ganti motor ini. Gue beli motor ini, wah gue pengen modif kok kayaknya. Susah ya, barang-barang yang gue suka nih, yang ada di Jakarta terutama. Nyari, ternyata kok nggak sesuai dengan selera gua. Akhirnya sebenarnya apa ya, yang bisa dibilang mungkin gara-gara ganti 48 akhirnya Garasi 19 berdiri. Gila kan? Gara-gara nyari aksesoris 48 susah, akhirnya Garasi 19 berdiri. Kita masukin barang sendiri yang sesuai selera gua nih. Makanya kalau kalian tahu, kok jadi gua ngebahas 48 ya? Itu udah pada tahu dong, iya kan? Nah sini aja yuk. Ya jadi gue pengen ngebahas 48. Ini motor pertama gue yang memang nggak pernah orang tuh bosen sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun masih banyak banget teman-teman yang datang ke sini naik 48. Gue pengen dong gayanya seperti yang ini, which is kebanyakan dari Instagramnya Garasi gitu. Pengennya yang kayak gini. Pokoknya sampai sekarang ternyata masih banyak banget yang lebih tertarik sama Sportster 48 dibanding Sportster S. Sportster S jarang lah. Gue jarang banget di sini tuh terima customer bawa Sportster S. Masih banyak banget Sportster 48 yang memang dari standar mau dirubah gayanya Garasi 19. Jadi sini yuk. Ini motor gue, Dyna. Ini kita semua lagi pada keluarin karena kita lagi mau syuting motor ini. Yuk masuk yuk. Ini dia motornya. Guys, semoga lu semua nggak bosan kita ngebahas 48 terus ya. Kan udah lama nih kita nggak ngebahas 48. Jadi gua nih dari kemarin gue ngerasa, ternyata masih banyak banget yang suka banget dengan 48. Karena yang datang ke sini motornya standar, pengen dong dimodif seperti ini. Dia bawa fotonya, dia kasih lihat fotonya, pengennya salah satu motor dari Garasi 19. Surprisingly masih lebih banyak yang nyari dibanding Sportster S. Kayaknya kurang peminatnya kalau Sportster S, karena mungkin kalau menurut gua kalau 48 itu lebih Harley kali ya, tapi kecil. Nah cocok untuk newbie, untuk pemula, apalagi seleranya anak muda ya kan. Dari teman-teman yang mungkin naiknya motor sport, pengen nyobain Harley, pasti akan tertariknya dengan 48. Ya setelah 48 yang paling banyak peminatnya ya 883, cuman tetap looks-nya kerenan 48. Gimana menurut lo? Nah di belakang gue ini sama-sama nih 2014 motornya, 2014 48. Kita ngomongin ini ya, 2010 sampai 2015 bentuknya plug seperti ini. Cuman ini udah ganti stang. Cuman untuk suspension, pelek, tangki, nah ini warna special colornya 2014 kayak warna bronze gitu. Jadi setiap tahun itu 48 punya special color. Ada yang 2014 warna bronze, 2015 warnanya biru glitter, 13 warnanya hijau glitter, kalau nggak salah 12 itu warnanya orange, gue lupa dah. Nah pertama kali gue ganti 48 zaman dulu, gue udah suka banget ya. Gue pertama kali dulu naiknya sport, main motor ya, main motor gue pertama kali itu mainnya sport. Terakhir motor gue itu gue pakai Yamaha R1 2012. Wah udah full modif pokoknya, tapi gue nggak berani bawa akhirnya, ya kan. Kita memutuskan pindah Harley. Gue beli Harley 48 2012, warnanya orange, yang tankinya orange. Pasti kalian tahu semua lah, standar ting-ting, nggak diapa-apain waktu itu gue beli. Nah habis itu
kok nyari apa namanya nyari aksesoris 48 itu kok kayaknya agak susah yang sesuai dengan selera gua di sini. Sampai akhirnya gua cari dan gua akhirnya banyak lihat Instagram. Gue suka dengan gaya yang 48 tuh yang gue suka tuh seperti apa. Nah, kurang lebih jadinya seperti yang ini mirip banget dulu zamannya gue pakai 48, mirip motornya seperti ini, cuman gue nggak ganti pelek, cuman pakai drag bar, spakbornya pendek, ya kan. Oh, itu zaman itu sudah keren banget pokoknya. Kenapa 48 kebanyakan orang sukanya bobber? Karena basicnya motor ini kan sudah bobber kan, bannya tebel-tebel. Sebenarnya kan kalau yang gue tahu bobber itu kan kita bukan membesarkan pelek atau apa. Kita lebih kayak nebelin ban gitu loh, kelihatannya tebel-tebel donat gitu kan. Nah, itu bobber. Terus looks-nya udah keren, diganti dipendekin sedikit. Nih, kita ngomongin standar ya, fender standar semua. Ganti knalpot, dipendekin sedikit motornya, ganti drag bar, itu udah keren banget. Kalau zaman dulu tuh yang pasti lampu harus demaker, itu harus ganti. Wah, motor langsung keren banget. Ya, dan tipis-tipis gitu modifnya kan. Nah, nanti kalau misalkan emang mau modif lagi tuh biasanya yang bikin rusak dompet tuh lapar mata. Ini keren. Nah, itu tergantung budget lo. Nah, kalau pengen gaya yang lain dari Sportster itu, mungkin kalau lu suka stang agak tinggi, lu bisa pilih 72, itu lebih classic look. Cuman jarang peminatnya sih menurut gue. Orang akan lebih cenderung semuanya ke 48. Itu teman-teman yang newbie, pemula, atau teman-teman yang takut kayaknya Harley itu gede, pengennya yang agak kecil aja, pasti pakainya 48. Oke. Nah, ini 48 ini masih standar. Ini 48 yang udah kita modif gayanya Garasi 19. Kita mau lihat nggak perbedaannya apa. Nah, di sini nggak terlalu banyak yang gua rubah, banyak sih. Ini pakai peleknya kita ganti. Ini peleknya sebenarnya memang peleknya Sportster juga, tapi Sportsternya pakai Sportster CA atau Sportster CB. Ukurannya itu 17-18. Jadi depannya 18, lebarnya 3 inch, belakangnya itu 17, lebarnya 4,5. Kok muat? Muat, bisa. Belakangnya 4,5, gue pakai bannya 180 lagi, muat. Tapi beltnya lo lihat, tipis banget dengan dinding bannya, tapi raman ini semuanya. Ini nggak ada masalah dan nggak akan bergerak. Nah, kalau lu bandingkan sama yang sebelah sini, beltnya mah jauh banget. Lo lihat perbedaannya juga. Bannya 180 sama ini pakai bannya 160 nih. 150 nih yang ini. Ini standar banget. 150. Nah, fender strut. Kebanyakan dari teman-teman mungkin agak sayang ya kita motong fender strut. Tapi fender strut kalau di gue, kalau di kita nih di Garasi 19, dari yang panjangnya seperti ini kita potong nih bro, supaya kita bisa pakai fender pendek dan rapih gitu loh. Nah, potongannya itu kita tetap simpan. Jadi sesekali lu mau spakbor panjang lagi, lu bisa tinggal las, lalu tutup lagi covernya. Karena cover yang ini pun kita nggak apa-apain, lu pasti akan terima balik gitu loh. Nah, kita bikinin covernya supaya rapih, tutup lagi, jadinya seperti ini. Ini juga custom seat, sesuaikan dengan fender. Kebetulan di sini kita ganti Öhlins. Ini Öhlins HD 762 kalau nggak salah. Ini buat 48. Sedikit lebih tinggi, tapi pas ini untuk fitment ini. Peleknya 17, 4,5, bannya 180. Gitu. Ini standar gaya. Ini tangki juga warnanya warna tangki baru ya. Warna tangki 2016 tuh ada yang warna abu-abu kayak gini dengan decal-nya yang ini, ya kan? Ini drag bar. Semua orang pasti akan suka banget pakai drag bar. Nggak tahu kenapa, emang keren sih ya. Mid control, riding positionnya kayak gini, ya kan? Kalau dulu sih gue kuat nih pakai gini, tapi kalau sekarang sih kayaknya pinggang gue kayaknya sakit ya. Tapi emang udah paling keren begini. Dulu malah kaki gue di depan, Jos, ya kan? Forward control, ini mid control. Nah, 48 itu semua datangnya dengan forward control. Jadi
Kalau misalkan dirubah ke mid control pun bisa, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan nih ya, lu sama temen lu pakai 883, lu pakai 48, temen lu pengen tukeran sama lu bisa pakai 883 juga, sama, nggak ada bedanya, sama-sama persis plug. Kebetulan di sini juga banyak yang ngerubah. Jadi dari dari mid control dari forward control pengennya ke mid control, karena nggak semua orang nyaman dengan kaki ke depan kan, enakan kan kaki ke bawah gitu loh, biar nggak terlalu pegel juga. Tangki juga bisa ganti. Ini kalau 48 ini kapasitasnya 7,5 liter. Nah kebanyakan teman-teman nih karena gue capek ya isi bensin mulu, ya kan, dikit-dikit, apalagi kalau lu pergi touring, wah pasti lu isi bensin mulu. Yang paling yang paling banyak orang ganti itu pakai tangkinya iron, karena tangkinya iron itu kapasitasnya sekitar 12-13 liter. Jadi lumayan loh, setengahnya lagi kan, satu kali lagi gitu. Knalpot short Vansenheim ini knalpot istilahnya apa? Sejuta umat. Karena emang paling keren, paling simple, suaranya paling bagus, yang pasti paling affordable. Jadi kebanyakan teman-teman nih kebanyakan pakainya short ini. Nah, gue di sini pun ya sebenarnya bosen sih ya. Nah kebetulan bukan kebetulan juga, teman-teman yang datang ke sini bawa motornya, ya kan kalau udah tahun-tahun segini kan kebanyakan kan second kan motornya. Kebanyakan sudah pada ganti knalpot, dan kebanyakan knalpotnya ini udah nggak ada lagi short, kalau nggak big radius gitu. Nah, jarang tuh yang pakai Bassani, yang pakai merek-merek yang lain tuh jarang. Kebanyakan pakai mereknya ini gitu. Emang paling keren kok, simple, suaranya juga enak banget. Nah kalau kayak gue tuh sukanya tuh ngecilin sen, karena kalau misalkan motor udah rapi kayak gini, ya kan, sennya tuh segede ini, kan kayaknya nggak enak ya. Jadi kebanyakan gue ganti-ganti. Nah di motor yang ini, sennya ada di sini nih bro. Sennya ada di sini. Belakangnya lampu-lampuannya dari yang seperti ini gue ganti pakai Rizoma 3-in-1. Ini Moto Gadget, gripnya juga Moto Gadget. Lever gue pakai Rix Motorcycle, memang ini untuk 48 untuk soft Sportster gitu. Nah 48 ini kadang tuh orang suka bingung. Jadi triple tree-nya itu dengan clamp risernya ini, speedometernya ini, kan kalau gaya yang itu kan ya, yang itu kan speedometernya kita pindah. Clamp risernya itu sama triple tree-nya itu sama, bentuknya tuh sama gitu loh. Jadi nggak bisa kita ngerubah seperti kita ngerubah langsung tancap pakai T-bar gitu, itu nggak bisa, karena klampnya harus dirubah. Jadi lebih baik kita kali ini, kalau misalkan kalian mau pindahin speedometernya ke samping, ini clamp risernya kita ganti. Jadi speedometernya ini ini casingnya kita nggak pakai, kita pindahin ke sini. Lalu clamp risernya kita ganti. Nah ini ini produksinya kita, ini produksinya Garasi 19 Supply. Ini untuk speedometernya, ini untuk clamp risernya. Rapi ya. Nah ini di sininya nih LED-nya nih, indicator, netral, sense, semua ada di sini. Nih, jadi posisinya akan seperti ini nih bro. Ini terpasang di sini, ya kan. Nah, nanti ini clamp risernya ada di atas ini. Jadi rapi, speedometer bisa bisa di samping sini, lalu ininya clean, tetap bisa terpasang dengan rapi. Jatuhnya kurang lebih seperti ini nih bro, ya kan. Jadi speedometer nggak di tengah. Tapi ya kalau mau di tengah ya nggak apa-apa, sama-sama aja, nggak masalah. Cuman gayanya kita nih, kita suka speedometernya di samping biar kelihatannya lebih racing. Ini kan as shocknya warnanya silver. Bawah sini juga ada kromannya, ya kan. Ini chrome semua. Lalu dulu 48 gua memang pakai 2012 kan. Jadi shocknya kan masih kayak gini, kelihatannya kurus. Kayak gimana sih? Dulu tuh ada mereknya Roland Sense. Roland Sense keluarin nih tubnya kayak begini supaya kelihatannya lebih tebel,
Nah, bawahnya kita ngakalinnya pakai fork tubes. Gue suka banget dulu pakai karet ini, fork rubber, fork tubes, fork rubber di sini. Jadinya seperti ini. Ini kan as 39 inch. Kelihatannya lebih tebal, lebih kokoh. Kelihatannya rapih. Lalu bawahnya pakai rubber, nutupin sisa yang ini nih. Jadi kelihatannya hitam semua, rapi, ya kan? Shocknya tetap pakai yang standar. Ini bracket ininya juga standar. Fendernya kita ganti. Kalau fender aslinya panjang nih bro, panjang. Nah kalau belakangnya mau pendek kayak begini, kan depannya aneh ya. Kalau misalkan panjang sendiri, ya kan ini kan panjang kan. Akhirnya kita pendekin nih. Jadi ini pendek, disesuaikan sama belakangnya pendek. Ini hitam semuanya, push rod, rocker box. Tapetnya kita warnain hitam. Nah, kalau lu bandingin sama yang ini kan, ini masih warna polish. Semua mesinnya di sebelah sini juga polish, push rodnya gitu. Jadi begitulah kurang lebih. Gimana menurut kalian 48? Keren kan? Jadi lu lebih pilih gaya yang mana? Ini apa yang ini? Teman-teman sih kebanyakan datang pasti bentuknya kayak begini, tapi keluarnya pasti akan seperti ini. Udah favoritnya gitu loh. Jadi wah, gue senang banget deh. Jadi apa ya, kalau bukannya mau sombong ya, cuman kadang kita kalau lagi kita San Mori pagi-pagi kita nongkrong di mana ada 48 lewat atau apa, kayaknya gue bisa membedakan sih. Oh itu kita dari garasi 19 gitu. Mungkin kita kenalin juga motornya gayanya kurang lebih gitu. Gitu guys. Jadi kalau mau ngomongin budget, dari yang seperti ini mau seperti ini, itu tergantung sih sebenarnya barang yang lo mau pakai juga ya. Karena ini ganti pelek juga lumayan harganya, kurang lebih ya di atas 100 lah ya untuk sampai tahap ini. Tapi kalau misalkan lu gue nggak pengen ganti pelek, gue pengen pakai pelek standarnya aja. Pelek jari-jari ini kan 3,5 rata. Belakangnya itu gue suka rubah. Jadi hubnya sama jari-jarinya semua gue pakai standarnya. Lalu rimsnya yang dari 3,5 inch gue rubah jadi 4,5 inch. Kita jual rimsnya itu jadi bisa pasang ban 180. Motor lu belakangnya langsung gede bannya, langsung enak aja gitu kan. Apa bahasanya? Semok. Dari belakang semok. Ya kan, pantatnya oke, fendernya ngepas, ya kan. Ini seat, ini custom seat, ini leather seat. Apa namanya? Kita kerjasama dengan Tegep Boots. Jadi ini spesial untuk 48. Kita bikin seperti ini. Kalau ya ada yang mau, ya memang nggak segampang itu karena fendernya, karena kita ganti seat seperti ini, karena fendernya seperti ini. Jadi harus sama nih. Kalau kita pakai fender yang asli, ini fender asli sama fender yang custom ini lebih pendek, ya kan? Karena kita kan otomatis ngejar dari fender ke ban. Jadi ini akan nggak bisa pakai seat ini. Seat ini nggak bisa dipakai di sini. Ini pun juga nggak bisa pakai di sini. Karena akan ada gapnya gitu loh, ya kan? Gitu guys. Ini sudah clamp risernya, speedo pindah samping. Nah, kabel busi biasanya nih, kabel busi gue juga ganti. Kalau yang ini kebetulan, ini coilnya udah pindah nih. Coilnya nih pindah ke samping, jadi kabel businya kita pakai yang pendek, ya kan. Jadi dari sebenarnya nggak ada efek kemana-mana, performance apa sih nggak, cuman lebih ke estetik aja, ya. Jadi coilnya itu pindah ke sini. Kalau misalkan lu lihat 48 gitu kan, tangkinya suka naik. Lalu di bawahnya agak kosong nih, bagian plastik ini biasanya suka dilepas. Lalu dari sini pakai bracket gitu, linknya gitu, tangkinya bisa naik. Ini coil yang tadi gue bilang, ini pindah ke sini. Itu selera bro. Nggak semua orang suka kalau misalkan bagian ininya terlalu kosong. Oke guys, I think that's it. Menurut kalian suka yang mana? Pasti yang inilah ya. Adalah beberapa kalian cek di feednya Instagram kita. Kalau 48 emang mungkin gayanya kita agak mirip, tapi memang itu yang paling populer. Apa? Lu mau pakai turbo? Lu cek dulu videonya yang ini punyanya Pak Dewe.
Orang dulu mikirnya Dixon Williams, ternyata bukan. Jadi lu cek dulu deh video yang ini. Ini bukan 48 tapi roadster, basicnya sama, pakai turbo. Gelo, ya kan. Okay guys, I think that's it for today. Thank you so much for watching. And then jangan lupa cek Tokopedia, Shopee untuk merchandise Garasi 19. Subscribe lagi, jangan lupa pokoknya supaya gue bakal lebih rajin lagi nih bikin video-video ini. Oke guys, Garasi 19, build to inspire.